Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, keinginan kepada kita semua pada setiap malam Ramadan dan juga pada malam ini, malam ke-16 Ramadan. Mudah-mudahan dengan ketekunan, kesabaran, keyakinan, keikhlasan kita akan mendapat nilai ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah menerima semua amal ibadah kita, baik puasanya, sedekahnya, dan kebaikannya, dan salat pada malam Ramadan, salat tarawih, dan lain-lain sebagainya. Allah akan memberi balasan hari kiamat nanti. Di saat kita tidak ada pertolongan, pembantu dari siapapun, hanya harapan, bantuan, dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Penghormatan ta'zim kepada imam besar dan kepada seluruh pengurus masjid yang mulia, panitia pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, dan kepada seluruh para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendapat rahmat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam ini, tema acara dan ceramah kita pada malam ini 5 hikmah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena malam ini merupakan malam ke-16. Sudah kita lewati 1 nisfu setengah. 10 yang pertama rahmat, kita masih berada 10 yang kedua maghfirah, dan yang ketiga itqu minan nar. Jadi 3 macam pemberian Allah kepada kita, insya Allah mudah-mudahan dapat kita raih dan sampai kita menuju kepada Aidil Fitri minal aidin wal faizin. 5 hikmah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hikmahnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, yang pertama iman yang telah diberikan Allah kepada kita, yang mudah-mudahan insya Allah kita berterima kasih kepada Allah. Berapa banyak manusia sebelum kita, baik kaya maupun pejabat, orang berpangkat dahulu, para raja-raja, tidak semua Allah memberi iman. Seperti Fir'aun, Kianus, Namrud, Qarun. Itu orang kaya dan seorang raja. Kalau ada iman dijual pasti sanggup dibeli. Tapi Allah tidak menjual iman. Tidak ada dipasarkan iman. Tetapi iman diberikan Allah kepada siapa yang dikehendak. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dengan iman ini kita bisa salat, bisa membaca Al-Quran, bisa puasa, bisa berhaji, bisa bersedekah, bisa masuk masjid. Bisa kita ke tanah suci Makkah untuk bertawaf Baitullah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita akan diberikan sebagai hamba yang bernama syakirin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh iman, yakin dan takwa kepada Allah, wa ihtisaban, dan penuh perhitungan. Apa perhitungan itu? Oh, ini sudah 16. Masuk ke 16 atau 15, bukan itu perhitungannya. Penuh perhitungan menjaga mana yang membatalkan puasa, mana yang makruh, mana sunat, mana amal-amal yang baik, itu perhitungan.
Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa, baik dosa yang lalu maupun dosa-dosa akan datang. Alhamdulillah. Ini hikmah pertama sebagai rasa syukur kita kepada Allah, itulah hikmah puasa. Yang kedua, melatih kesabaran. Orang puasa orang sabar. As-saumu as-sabru minal iman. Sabar itu termasuk bagian iman, bukan iman, bahagian daripada iman. Dan bukan setengah daripada iman. Biasanya orang baca as-sabru minal iman, sabar itu setengah daripada iman. Jadi apalagi setengah? Puasa umpamanya setengah, sudah lengkap, sudah komplit itu imannya. Tetapi as-sabru minal iman, sabar itu merupakan bagian daripada iman. Kemudian puasa juga bagian daripada iman. Jadi kalau ada puasa pasti orang itu sabar. Orang sabar pasti puasa. Orang puasa ya sabar. Kalau kita bicara puasa sabar, sabar puasa, puasa sabar. Kalau enggak sabar enggak sanggup puasa. Kalau enggak puasa enggak sanggup sabar orang. Apa kekurangan kita? Makanan diberikan Allah, air banyak, semua keinginan dan fasilitas serba cukup, tapi di saat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya alhamdulillah ya Rabb, aku terima. Kalau memang perintahmu ini puasa, namun saya tidak makan pada siap pagi dan siang sampai sore, aku bersabar. Alhamdulillah. Tapi kalau bukan perintahmu ya Allah, ya Rabb, ya aku nggak mau. Kenapa? Air banyak di kulkas, air manis, air yang enak, makanan banyak. Apa kekurangan saya? Tetapi karena perintahmu ya Allah, dengan berkat kesabaranku, bersabar untuk melaksanakan amal ibadah, juga bersabar aku untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami ya Allah daripada golongan orang sabar. Jadi orang sabar ini banyak sekali pahalanya. Makanya puasa tidak dapat diberi nilai oleh seseorang. Kalau salat, bagaimana tingkah laku, gerak-gerik, rukuk, sujud, bacaannya, orang bisa menilai. Kalau kita umpamanya salah bacaan, orang bisa menilai. Rukuk dan sujud, kadang-kadang kaki enggak tetap itu waktu berdiri, itu batal salatnya. Apalagi kadang sami Allah liman hamidah, ini ke tangan begini-begini, atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu sudah batal salat. Bisa dinilai orang. Tapi kalau puasa enggak bisa. Umpamanya bapak ingin menampakkan puasa sama sayang, aku enggak tahu. Nanti pokiban pasaron, meludah yang banyak, mati nanti kalau banyak ludahan. Nah, jadi oleh karenanya puasa ini, kullu amali bani Adam lahu ila shaum fa innahu wa najzibi. Setiap amal ibadah mereka umat Nabi anak Adam ini itu hak mereka. Bisa dinilai. Kalau ingin mendapat pahala yang banyak, ya laksanakan dengan sempurna. Kalau memang ingin tidak ingin mendapat pahala di sisi Allah, ya laksanakan sesukamu. Salat saja, haji saja. Illa shaum, kecuali puasa enggak bisa dibuat-buat. Ana urang yang buka puasa dalam kolaga, puasa di hanala enggak bisa. Tapi Allah lah yang menilai. Allah yang beri nilai, maka oleh karena demikian puasa itu dapat melatih kesabaran sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iza kana yaum shaum ahadukum fala yarfasu wala yahsu. Apabila kamu berpuasa dalam satu hari umpamanya, kamu jangan bertengkar. Jangan bertengkar dengan kamu. Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Apabila kamu puasa, orang lain enggak puasa, jangan menjelek-jelekin orang. Ya ayyuhallazina amanu la tahsal qaumun min qaumin asa yakuna khairum minkum. Wahai orang beriman, jangan coba-coba kamu memburu-burukan, menghina, mencela, mencaci maki antara satu golongan kepada golongan yang lain. Mungkin saja orang yang kamu caci itu lebih bagus daripada kamu, kalau memang dia muslim. Wala nisaun min nisain, dan jangan ada segolongan wanita mencaci, menghina wanita-wanita yang lain. Asa yakunna khairum minhunna.
Mungkin wanita yang mencaci itu lebih jelek daripada wanita yang dicaci, dan wanita yang dicaci itu lebih bagus daripada wanita yang mencaci. Maka kalau kita mencaci, umpamanya nyebar fitnah di bulan suci Ramadan, jangan harapkan pahala puasa akan dapat. Mudah-mudahan kita tidak ada puasa. Puasa ada, tapi pahalanya enggak ada. Yang ketiga, mengajak kerukunan. Dengan berpuasa ini coba lihat. Tanya ke saling bersaudara, tanya ke saling rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan ini penuh rasa iba di dalam jiwa kita. Ini puasa beberapa hari lagi, anak-anak yatim akan membutuhkan pertolongan, perhatian daripada orang-orang yang berada. Orang miskin mengharap uluran tangan daripada orang-orang kaya. Semua orang ada tempat bersandar harapan. Maka kita sebagai rasa kekeluargaan menjaga kerukunan. Mudah-mudahan ada harta di tangan kita, tolong. Kita masih berada di dalam pesawat Ramadan Air. Yang nomor pesawatnya 1444H. Yang jauh perjalanan jarak jauh penerbangannya adalah 29 dan atau 30 hari. Menuju Idul Fitri minal aidin wal faidin. Wahai para penumpang, jaga. Jangan berbuat maksiat dalam pesawat. Artinya apa? Jangan ada alias budi. Apa itu budi? Buka diam-diam. Bukalah jendela amal seluas-luasnya. Jadi amal yang kagak pegot, yang nak santunan yatim, buka puasa bersama, memberi pertolongan perhatian kepada orang-orang yang berhak dibantu, itu rasa kerukunan. Dan yang kalau orang-orang kafir tidak puasa nggak perlu diurus. Sekarang banyak orang-orang, jangankan orang kafir, mungkin muslim sendiri yang merusakkan, yang mengotorin citra-citra Islam. Coba lihat itu, ada kita lihat di Banda Aceh. Ada kiriman kan? Terdapat daging babi, daging anjing. Pak yang daerah tuh. Daun pasir itu Pak Mandu. Jadi apakah bukan orang Islam lagi di Aceh? Mungkin kadang-kadang ada orang yang mencoba. Kenapa sampai ada daging anjing, daging babi? Segala sesuatu akan dibuat di suatu daerah. Kalau bukan putra daerah yang menerima nggak bisa. Pokoknya di masjidnya. Ini cuma-cuma, hanji cuma-cuma. Muyahana pendukung. Ya kan? Begitu pula kebaikan yang dilakukan dalam suatu masjid atau suatu daerah, suatu negara. Kalau nggak ada pendukungnya, siapa pendukungnya? Munafik, murtad. Orang munafik pura-pura Islam, memang dia Islam. Tapi lebih cenderung dia menolong orang kafir. Ingin menghancurkan Islam. Karena ada ada jabatan, ada uang, harta dan lain sebagainya. Maka disinilah dengan kita sanggup puasa menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita miskin, namun mudarat, enggak bisa menjual iman ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Ini ada Aceh. Kalau kita baca berita lagi di Palestina, tidak ada rasa kekeluargaan. Hansa Pupi. Pada malam 14 kemarin, di Palestina dibantai oleh Yahudi atau Israel. Orang lagi salat subuh, lagi salat di masjid. Urang dengan samai mentimpa urang. Jika dipegom. Ya Allah ya Rabb. Ini nasib saudara kita muslim setiap tahun. Entah kapan bisa damai Palestina itu. Apakah enggak ada orang Islam? Orang alim banyak, orang pandai banyak, para raja yang kuat banyak, muslim banyak, para sering membaca di Al-Quran. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama tuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sehingga kamu merasa mencintai saudara kamu sesama muslim sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Tiap tahun menonton dari banyak long roje sampai saya berusia 73 tahun masih brutal
Zionis, Yahudi, Israel membantai umat Islam. Apa enggak ada orang Islam kuat? Ada. Tapi nyon kalan. Maka gedenya saudara-saudara tua. Jangankan mengharap surga, iman pun belum sempurna kalau kita tidak rasa iba dan sayang kepada saudara kita muslim. Sekurang-kurangnya bagaimana? Jangan lupa berdoa. Kunu nadilah neba. Allahumma aizal Islam wal muslimin wahzul man khazaladin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, tinggikan Islam dan tinggikan derajat umat Islam. Hancurkanlah orang-orang yang menghina Islam, yang menzalimi orang muslim ya Allah. Dan hancurkanlah, binasakan orang-orang kafir, musuhmu dan musuh Islam ya Allah. Kita enggak mampu terbang ke sana, enggak mampu memerangi mereka. Tapi lewat doa saudara, doa saiful mukminin, doa ini merupakan pedang orang mukmin. Jangan itu biarin aja. Bah dia hurung nyata cekamenan, ini yang apa pun. Punya kenang atuh dia, nya akan kenang. Kita Indonesia akan kadang-kadang akan menjadi singah kayak Palestina. Nauzubillah summa nauzubillah. Rasa ibadah sedih di saat orang lain sedih. Syariat agama Islam ya Allah, andai kata hal tersebut jatuh kepada aku, bagaimana kalau aku menghadapi hal tersebut? Itu memang ada dalam buka support keluarga, taduk semayang aman nyaman. Tapi bagaimana saudara kita di Palestina? Apa aku ke sana? Bukan begitu. Tapi rasa kita yang boleh bersyukur, boleh bersedekah, kirim untuk mereka. Yang mudah-mudahan insya Allah yang kelima, nyukan kepem kelima. Yang keempat, tempat pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sama Ramadan imana wa hisaba, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, yang banyak bersedekah, dan yang kelima, kita akan bisa menempati surga yang bernama Ar-Rayyan. Jadi surga Ar-Rayyannya yang surga yang khusus untuk ditempati oleh orang-orang yang puasa. Kalau orang yang puasa berbuka puasa bukan karena uzur, akan diberikan api dan minyak tanah neraka nanti di hari kiamat. Barang siapa man fatara sauman yauman fi Ramadan bighairi uzrin la tuqda'an. Barang siapa membukakan puasa, artinya tidak puasa satu hari saja di bulan suci Ramadan, tidak karena uzur pada sana, maka dia tidak bisa mengqada puasa namun setahun. Jangan macam-macam. Ya, mudah-mudahan insya Allah puasa yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi kita bisa mendapat kesehatan dan keinginan dan keyakinan. Mudah-mudahan kita dapat mengantarkan pribadi kita dan keluarga kita ke pintu gerbang surga, yakni Idul Fitri minal aidin, saling memaafkan. Yang mudah-mudahan selama kita melaksanakan puasa masa yang lalu, beberapa hari yang lalu, agar Allah menerimanya dan semua amal ibadah kita diterima, dosanya kita diampun Allah Subhanahu wa taala, sampai ampunan kepada ibu bapak kita. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.